Tahukah kamu apa yang membuat Nebukadnezar terbangun dan ketakutan? Nebukadnezar, seorang raja paling berkuasa, terbangun dengan ketakutan yang luar biasa karena satu mimpi. Apakah kalian tahu apa mimpi Raja Nebukadnezar sehingga sangat mengguncang jiwanya? Malam itu, Istana Babel tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Di balik kemegahan emas dan permata, seorang raja yang paling berkuasa di dunia terbaring dalam kegelisahan. Raja Nebukadnezar, penguasa kerajaan terbesar di zamannya, tak menyadari bahwa malam ini Tuhan akan mengguncang jiwanya melalui sebuah mimpi yang mengubah sejarah dunia. Tak ada perang, tak ada pemberontakan, namun satu mimpi saja cukup membuat sang raja gemetar ketakutan. Nebukadnezar adalah Raja Babel, penguasa yang ditakuti bangsa-bangsa. Kota Babel berdiri megah dengan tembok raksasa, taman gantung yang legendaris, dan istana yang berkilau oleh emas. Tak ada kerajaan yang menandingi kekuatannya. Ia menaklukkan Yerusalem, menghancurkan temboknya, dan membawa orang-orang Israel ke pembuangan. Di antara para tawanan itu ada 4 pemuda Ibrani, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nebukadnezar merasa dirinya berada di puncak dunia. Tak ada yang mampu melawannya. Namun justru di saat ia merasa paling berkuasa, Tuhan berbicara melalui mimpi. Malam itu, Nebukadnezar tertidur di ranjang emasnya. Namun tidurnya tidak tenang. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di wajahnya, dan jiwanya seolah terseret ke dalam dimensi lain. Dalam mimpinya, ia melihat sesuatu yang begitu dahsyat, begitu nyata, hingga terasa seperti bukan mimpi. Sebuah patung raksasa berdiri di hadapannya. Kepalanya terbuat dari emas murni, dadanya dan lengannya dari perak, perut dan pahanya dari tembaga, kakinya dari besi, dan telapak kakinya campuran besi dan tanah liat. Patung itu menjulang ke langit, begitu besar dan menggetarkan. Nebukadnezar terpaku tak mampu berpaling. Tiba-tiba dari langit meluncur sebuah batu besar tanpa disentuh tangan manusia. Batu itu melesat dengan kekuatan dahsyat dan menghantam kaki patung itu. Dalam sekejap, patung raksasa itu runtuh. Kepala emas, perak, tembaga, besi, semuanya hancur berkeping-keping menjadi debu yang diterbangkan angin. Namun batu itu tidak hancur, justru ia berubah menjadi gunung besar dan memenuhi seluruh bumi. Nebukadnezar terbangun dengan teriakan, jantungnya berdegup keras, napasnya tersengal. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyeliputi jiwanya. Ia tahu ini bukan mimpi biasa. Di pagi hari, Nebukadnezar memanggil seluruh orang bijak Babel, para ahli nujum, ahli sihir, dan penafsir mimpi. Namun sang raja membuat permintaan yang mustahil. Mereka harus memberitahukan isi mimpinya, bukan hanya menafsirkannya. Jika kalian benar-benar bijak, katakan kepadaku apa mimpiku dan artinya. Jika tidak, kalian semua akan kuhukum mati. Semua orang bijak gemetar. Mereka tahu ini di luar kemampuan manusia. Tak seorang pun mampu menjawab. Murka Nebukadnezar pun meledak. Ia mengeluarkan perintah, semua orang bijak di Babel harus dibunuh, termasuk Daniel dan sahabat-sahabatnya. Ketika Daniel mendengar keputusan itu, ia tidak panik, ia tidak melarikan diri. Ia mengajak sahabat-sahabatnya untuk berdoa.
Dalam kesunyian malam, mereka bersujud, memohon belas kasihan Tuhan. Ya Allah di surga, nyatakanlah rahasia ini kepada kami, supaya kami tidak binasa. Dan pada malam itu, Tuhan menjawab. Dalam penglihatan ilahi, Daniel menerima wahyu tentang mimpi Nebukadnezar dan maknanya. Ia bangkit, memuji Tuhan dan bersiap menghadap raja. Di hadapan Nebukadnezar, Daniel berdiri dengan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada manusia yang dapat mengungkapkan rahasia ini, katanya. Tetapi ada Allah di surga yang membuka rahasia ini. Daniel pun mulai menceritakan mimpi itu, persis seperti yang dilihat Nebukadnezar dalam mimpinya. Sang raja terkejut, matanya membelalak, tak satu detail pun meleset. Daniel meluncurkan, kepala emas itu adalah Baginda, Raja Nebukadnezar. Setelah Baginda akan muncul kerajaan yang lebih rendah, lalu kerajaan lain yang lebih kuat, hingga akhirnya muncul kerajaan terakhir. Dan satu batu yang menghancurkan patung itu adalah kerajaan Allah yang akan berdiri selamanya dan tidak akan pernah binasa. Mimpi itu bukan sekedar gambaran masa depan politik. Ia adalah pernyataan kedaulatan Tuhan atas sejarah. Kerajaan demi kerajaan akan bangkit dan runtuh. Babel akan jatuh, Media Persia akan runtuh, Yunani akan runtuh, Roma akan runtuh. Namun kerajaan Allah tidak akan pernah runtuh. Inilah pesan terbesar dari mimpi Nebukadnezar. Tidak ada kuasa manusia yang kekal. Nebukadnezar tersungkur di hadapan Daniel. Sang raja yang ditakuti bangsa-bangsa kini mengakui, sungguh Allahmu adalah Allah yang di atas segala Allah dan raja di atas segala raja. Tuhan telah meruntuhkan kesombongan manusia melalui satu mimpi. Mimpi Nebukadnezar adalah peringatan bagi seluruh umat manusia. Setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun kekuasaan kita, semua itu fana. Hanya kerajaan Tuhan yang kekal. Pertanyaannya, jika Tuhan berbicara hari ini, apakah kita siap mendengar? Dan jika Tuhan mengguncang hidup kita, apakah kita mau tunduk seperti Nebukadnezar? Ketik amin jika video ini memberkati kalian, dan katakan saya siap mendengar dan tunduk kepada Tuhan.